Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita akan belajar bab 7, surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar 3.14 yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar 4.14 yaitu menulis surat untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan struktur surat pribadi dan surat dinas. Kedua, peserta didik memetakan isi surat pribadi dan surat dinas. Ketiga, peserta didik mampu menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Pada video sebelumnya, kita belajar tentang bagian poin A dan bagian poin B. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Seperti yang sudah dijelaskan video sebelumnya, bahwa surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Yang pertama, menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat pribadi dan surat dinas berbeda, dan berikut penjelasan mengenai struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi yang pertama, tempat dan tanggal surat, merupakan nama, tempat, dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, alamat surat, berisi alamat yang dituju untuk dikirimnya surat tersebut. Yang ketiga, salam pembuka, biasanya lebih santai atau tidak formal, bisa berbentuk salam kangen, salam rindu, atau juga assalamualaikum. Yang keempat, paragraf pembuka, biasanya menanyakan tentang kabar. Yang kelima, isi surat, inti dari sebuah surat yang disampaikan pengirim surat kepada penerima surat. Yang keenam, penutup surat, berisi kalimat selesainya surat itu ditulis dan berisi harapan agar penerima surat membalas surat tersebut. Yang ketujuh, salam penutup, salam akhir yang biasanya ditulis dengan bentuk sahabat tercintamu, yang terkasih, yang merindukanmu, dan lain-lain. Dan kedelapan, nama dan tanda tangan, berisi nama dan tanda tangan si pengirim surat. Nah, itulah kedelapan struktur surat pribadi.
Mari kita aplikasikan ke dalam contoh surat pribadi. Perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Malang, 29 November 2015. Ini merupakan tempat dan tanggal surat. Cara penulisan tanggal, bulan, dan tahun harus lengkap seperti yang tertera di contoh. Hal yang harus diperhatikan adalah penulisan nama bulan tidak boleh ditulis dengan angka. Salam kangen. Nah, ini merupakan salam pembuka. Apa kabar Aim? Ini termasuk kalimat pembuka paragraf. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Ini termasuk isi surat. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu, termasuk penutup surat. Sahabatmu, ini termasuk salam akhir. Gianti. Nah, ini merupakan nama pengirim surat yang harus disertai dengan tanda tangan pengirim surat. Baik, anak-anak, sekarang kita beralih ke surat dinas. Berikut merupakan struktur surat dinas. Yang pertama, kepala surat atau kop surat berisi nama lembaga atau instansi pembuat surat. Yang kedua, tanggal surat berisi tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor perihal dan lampiran. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain diisi dengan tanda strip apabila tidak memiliki lampiran. Perihal berisi isi pokok surat. Yang keempat, alamat surat berisi alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka berguna untuk menunjukkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuat surat. Yang keenam, paragraf pembuka berisi pengenalan konsep awal yang mengarah pada bagian isi surat. Yang ketujuh, isi surat merupakan inti surat yang berisi suatu hal yang ingin disampaikan. Yang kedelapan, penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih dari penulis surat. Yang kesembilan, salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat kepada penerima surat. Yang ke-10, nama dan tanda tangan berisi nama lengkap, gelar jika ada,
dan tanda tangan penulis. Nah, itulah struktur surat dinas. Coba kalian perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Nih anak, kalian perhatikan contoh surat dinasnya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Setelah kita memahami struktur surat pribadi dan surat dinas, sekarang kita akan mencoba membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas tersebut. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini sudah tertulis unsur surat. Di antaranya yang pertama kepala surat atau kop surat, kedua tanggal surat, ketiga nomor surat, keempat lampiran, kelima perihal, keenam alamat surat, ketujuh salam pembuka, kedelapan pembuka surat, kesembilan isi surat, ke-10 penutup surat, ke-11 salam penutup, dan yang ke-12 nama dan tanda tangan. Di dalam surat dinas, di dalam surat dinas, manakah unsur surat dinas menurut kalian? Dan sedangkan dalam unsur surat pribadi, manakah unsur surat pribadi yang menurut kalian? Nah, itulah perbandingan unsur surat antara surat pribadi dan surat dinas. Berikutnya, kita akan menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Memasangkan unsur dan alasan penulisan surat pribadi dan surat dinas. Unsur surat yang pertama, tempat dan tanggal surat. Alasan penulisannya yaitu bertujuan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Kedua, itu ada salam pembuka. Alasan penulisannya yaitu bertujuan menyapa pembaca surat dan seterusnya, ya nak ya. Kita lanjutkan ke menelaah bahasa surat pribadi dan surat dinas dalam berbagai tujuan. Berikut adalah penggunaan bahasa pada surat pribadi, di antaranya pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan sapaan. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Sedangkan penggunaan bahasa surat dinas diantaranya pilihan kata sapaan bersifat formal atau resmi. Bahasa yang digunakan berupa ragam baku. Dan itulah penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas. Baik, kita akan membahas selanjutnya yaitu menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Pada saat menulis surat, kita tidak pernah lepas dari kesalahan, baik itu dalam kesalahan penulisan atau lainnya. Nah, berikut beberapa kesalahan pada saat menulis surat. Kalian perhatikan. Menelaah kesalahan dalam penulisan surat terdapat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7
pada halaman 264 dan 265. Penggunaan kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan, dan kata tidak baku berarti sebaliknya. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Kata tidak baku sering kita gunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari atau bahasa tutur. Berikut ini beberapa kata baku dan tidak baku. Contohnya, kata tidak baku enggak. Kata bakunya adalah tidak. Contoh yang kedua, kata tidak baku merubah. Kata bakunya yaitu mengubah. Handal, kata bakunya andal. Atlet, kata bakunya atlet. Dan seterusnya. Baik, kita akan membahas poin D, menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Menulis surat sudah dapat dilakukan melalui teknologi modern yang disebut dengan email. Secara singkat, pengertian email adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima pesan digital melalui jaringan komputer dan internet. Langkah-langkah menulis surat pribadi: yang pertama, menulis alamat dan tanggal surat. Kedua, salam pembuka. Ketiga, menulis kalimat pembuka paragraf. Keempat, menulis isi dan inti surat. Kelima, menulis penutup surat. Keenam, salam akhir. Dan yang terakhir, sertakan nama dan tanda tangan penulis. Langkah-langkah menulis surat dinas yaitu: yang pertama, kepala surat atau kop surat. Kedua, tanggal surat. Ketiga, nomor, perihal, dan lampiran. Keempat, alamat surat. Kelima, salam pembuka. Keenam, paragraf pembuka. Ketujuh, isi surat. Kedelapan, penutup surat. Kesembilan, salam penutup. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan. Di sini ada tugas untuk kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian kalau sudah, kalian foto dan kirim ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Baik, itu penjelasan materi hari ini untuk bab 7, nak. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi